Baiklah, saya Anissa Fitriah, NIM 18042026. Di sini saya akan menyampaikan tentang kualitas pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Baiklah, di sini dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baiklah, yang pertama latar belakang. Latar belakang dari hasil observasi kami yaitu administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, di mana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah hal-halnya dalam memberikan pelayanan kepada Republik. Aparat-aparat pemerintah harus mengetahui tentang administrasi kependudukan bagi pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baiklah, yang kedua yaitu tujuan kegiatan. Yang pertama, menganalisa sistem administrasi kependudukan pada instansi kependudukan di Sumatera Barat. Yang kedua, mengetahui dampak kendala dan perihal usaha yang dilakukan instansi terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu kaitan antara kegiatan dengan materi perkuliahan. Dalam mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, berbagai kegiatannya terbagi menjadi dua pembahasan yaitu Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan tempat penelitian yaitu Dinas Kependudukan, maka kaitan masalah penelitian dengan mata kuliah ini adalah pembelajaran tentang administrasi kependudukan yang ada. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan penelitian kelompok kami dilakukan di beberapa tempat, antara lain yang pertama Kantor Sinapa, Piliang, Kota Solo. Yang kedua, Kantor Kepala Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Yang ketiga, Kantor Camat Koto 11, Tarusan, Pesisir Selatan. Yang keempat, Masyarakat Kota Payakumbuh. Hasil yang didapat dari observasi kami yaitu ada 4. Yang pertama, kendala yang dialami oleh penyelenggara dalam bidang internal dan eksternal. Yang kedua, pelaksanaan yang banyak tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, kemudahan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, dan sulitnya upaya peningkatan perkembangan kegiatan oleh penyelenggara. Kualitas pelayanan. Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Jika konsumen merasa telah mendapatkan pelayanan yang baik, berarti perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik pula. Demikian sebaliknya, pelayanan yang tidak dapat diuraikan secara objektif seperti sebuah produk, melainkan merupakan interaksi sosial dengan subjektivitasnya, lebih tergantung pada nilai perasaan dan perilaku. Definisi kualitas di atas mengandung makna bahwa elemen-elemen kualitas yaitu yang pertama, kualitas merupakan kondisi yang dinamis. Yang kedua, kualitas berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan dan pelanggan. Selanjutnya, jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya dibentuk oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi prinsip-prinsip layanan yang berkualitas menurut H.A.S. Moinir pada tahun 2002 halaman 205 antara lain yang pertama, proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal. Yang kedua, proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur. Yang keempat, perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan. Sewaktu-waktu dapat dirubah apabila perlu. Yang kelima, perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan
bagi pengembangan budaya organisasi untuk menciptakan kualitas layanan. Yang keenam, kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen. Yang ketujuh, setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang lainnya. Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan dalam melakukan pelayanan yaitu pemberian pelayanan publik oleh instansi pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai penyelenggara pelayanan. Namun, kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di beberapa kabupaten Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penjelasan di atas, ada beberapa kendala yang ditemui serta berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Yang kedua, sarana dan prasarana. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil observasi kami yaitu, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, betul-betul menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan yang lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat, bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.